setia mengikut Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semua selalu sehat ya? Tak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2025 ini. Ayo kita harus tetap semangat ya dan selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Sebelum kita memulai persekutuan doa pagi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membukanya di dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur karena kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan kondisi yang sehat. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Sertai juga untuk persekutuan doa pagi pada hari ini, sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat selalu sehati bersama-sama saling mendukung di dalam doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bacaan leksionari pertama diambil dari Ulangan 9 ayat 15 sampai dengan 24. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan, kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu. Kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan. 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka, hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Tawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Bacaan leksionari kedua diambil dari Lukas 10 ayat 21 sampai dengan 24. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak,
Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Renungan pada pagi hari ini berjudul, Jangan buat Tuhan menjadi gusar. Amir dikenal sebagai anak nakal di sekolahnya. Ia sangat sering melanggar peraturan-peraturan sekolah, seperti terlambat masuk sekolah, tidak mengerjakan PR, atau tidak membawa buku yang diperlukan. Ada saja ulahnya yang membuat guru merasa gusar. Bangsa Israel dikenal sebagai umat Tuhan yang tegar tengkuk. Berulang kali diberi petunjuk Tuhan, tetapi berulang kali juga mereka melanggarnya. Juga ketika satu kali Musa selama 40 hari berada di puncak Gunung Sinai untuk menerima 2 loh perjanjian Tuhan yang berisi 10 hukum. Bangsa Israel malah berbuat dosa dengan membuat anak lembu, tuangan. Ini tindakan yang tidak mengindahkan Tuhan dan tidak memperhatikan perintahnya. Lagi-lagi bangsa Israel tidak mentaati perintah Tuhan. Hal itu membuat Tuhan gusar. Itulah yang menyebabkan mereka harus berputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun lamanya. Kita pun sering membuat Tuhan gusar. Sudah mendengar firman berkali-kali, tetapi masih mengulangi dosa yang sama. Sudah diingatkan dan diberi kesempatan bertobat, tetapi tetap bertahan dengan kebiasaan buruk yang mendukungkan hati Tuhan. Padahal Tuhan memberikan perintahnya agar hidup di dalam kebaikannya, bukan untuk menjerumuskan kita. Oleh karena itu, dengar dan taati perintahnya. Berjalanlah sesuai kehendaknya agar kita menjadi umat kesayangannya dan selalu mengalami pemenuhan janji-janji Tuhan tepat pada waktunya. Marilah menjadi umat kesayangan Tuhan dan berhenti membuat Tuhan gusar. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami selalu diingatkan agar kami tidak mengulangi dosa-dosa kami yang sama, sehingga kami selalu membaharui hidup kami dan tidak mengulangi dosa kesalahan yang telah kami lakukan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit dan jemaat yang berulang tahun. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit, yang lemah tubuhnya, yaitu Ibu Iyam, Bapak Yusuf Aceng, Bapak Hadi, Ibu Lina Nur Cahyani. Tuhan sertai untuk setiap pengobatan yang dilakukan, baik melalui terapi dan obat-obatan yang dikonsumsi setiap hari. Kiranya semua itu menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Berikan juga hati yang selalu bersyukur walau mereka dalam kondisi yang lemah, karena kami tahu ya Bapa, pasti Tuhan selalu mendengar permohonan mereka. Berikan juga kesehatan dan kesabaran bagi keluarga yang menjaga dan mendampingi mereka. Saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat yang bersukacita untuk pertambahan umur yang Tuhan berikan, yaitu Elizabeth Fabiola Putri, Fedrikus Benyamin, Ibu Eis Lestari, Gerbera Gloria Putri Kalmansur, Gladys Levina, dan Bapak Sugianto Kosasi. Tuhan berkati untuk kehidupan mereka, baik pekerjaan, studi, atau usaha yang mereka lakukan. Kiranya hikmat, kesehatan, dan berkat yang melimpah dari Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk para pemimpin yang Engkau tempatkan di pemerintahan. Kami berdoa agar Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Tolong mereka untuk selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan. Jauhkan mereka dari segala bentuk godaan yang bisa merusak integritas mereka. Kami percaya bahwa Engkau dapat mengubah hati mereka untuk bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa,
Kami juga mau bersyukur atas gereja yang Engkau percayakan kepada kami. Kami berdoa agar Engkau terus memimpin dan membimbing para pemimpin gereja, baik pendeta, penatua, maupun pelayan lainnya, agar mereka selalu bisa menjadi terang dan garam bagi jemaat dan masyarakat sekitar. Tolong kami untuk saling mengasihi dan melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah